Kekuasaan dan neurodegenerasi empatik, bagaimana status sosial mengubah fungsi otak. Jika kekuasaan diperlakukan seperti senyawa psikoaktif, maka label peringatannya akan memuat daftar efek samping yang panjang, euforia status, distorsi realitas sosial, dan penurunan sensitivitas moral. Pada dosis kronis, kekuasaan dapat menimbulkan gejala yang menyerupai disfungsi frontal limbik, yakni penurunan kemampuan pengendalian diri dan empati sosial. Fenomena ini terlihat jelas pada figur publik dengan paparan kekuasaan tinggi. Dalam konteks neuropsikologi, seseorang yang terbiasa berada di posisi dominan menunjukkan flatten affect, afek tumpul, dan defisit dalam membaca dinamika interpersonal. Mereka tidak kehilangan kecerdasan kognitif, tapi kehilangan kepekaan terhadap social cues yang menandai hubungan manusiawi. Otaknya, secara metaforis, hidup dalam bubble of power, di mana sistem limbik kurang terkalibrasi oleh umpan balik sosial. Henry Adams dulu menyebut kekuasaan sebagai tumor yang membunuh simpati. Kini metafora itu menemukan landasan biologis. Decker Keltner dari UC Berkeley menunjukkan bahwa individu dengan sense of power tinggi menampilkan profil neurokognitif mirip pasien cedera otak traumatik, disinhibition, poor risk assessment, dan penurunan theory of mind, kemampuan memahami perspektif orang lain. Penelitian Sukvinder Obi dari McMaster University memperkuat hal ini lewat studi neuroimaging. Kekuasaan menurunkan aktivitas sistem cermin, mirror neuron system, jaringan saraf yang memungkinkan seseorang melakukan simulasi empatik terhadap tindakan dan emosi orang lain. Dengan kata lain, dominasi sosial meredam resonansi neural yang biasanya menjadi dasar empati. Otak kehilangan sebagian mekanisme yang dulu justru memfasilitasi keberhasilan sosialnya. Eksperimen klasik menunjukkan degradasi ini secara perilaku. Ketika peserta diminta menggambar huruf E di kening, individu yang merasa berkuasa cenderung menggambarnya dari sudut pandang diri sendiri, bukan dari perspektif orang lain. Itu tanda penurunan perspektif taking network, sistem yang mengandalkan integrasi antara lobus frontal medial dan temporoparietal junction. Masalahnya, sistem sosial memperkuat kerusakan ini. Bawahan meniru ekspresi atasan, proses emosional contagion terbalik yang menghapus umpan balik otentik. Pemimpin kemudian kehilangan social calibration signals yang biasa menjaga empati tetap hidup. Akibatnya, mirror neuron resonance semakin tumpul, dan terjadi defisit empatik kronis. Otak orang berkuasa seperti terpapar anestesi sosial yang menonaktifkan sirkuit limbik prefrontal. Mekanisme ini bersifat plastis tapi rentan permanen. Paparan kekuasaan berulang, melalui validasi, privilege, dan pujian, dapat menimbulkan neural remodeling, yakni adaptasi struktural yang menstabilkan pola empati rendah. Dan yang menarik, bahkan kesadaran kognitif tentang efek ini tidak serta-merta memulihkannya. Pengetahuan tidak selalu mampu menembus bias limbik. Namun, tidak semua efek kekuasaan bersifat patologis. Dalam konteks kognitif, kekuasaan dapat meningkatkan selective attention dengan menekan pemrosesan informasi sosial yang dianggap tidak relevan. Ini efisien dalam pengambilan keputusan, tapi maladaptif dalam konteks relasi manusia. Pemimpin kemudian lebih bergantung pada internal sema dan stereotip, menciptakan ilusi keakuratan persepsi. Bagaimana cara mencegah degenerasi empatik ini? Keltner berargumen bahwa kekuasaan bukan atribut eksternal, melainkan state of mind. Untuk memulihkan empati, otak perlu kembali ke kondisi egalitarian, yaitu dengan mengaktifkan kembali memori pengalaman powerless. Ingatan terhadap ketidakberdayaan menstimulasi kembali sirkuit sosial prefrontal yang dorman. Beberapa pengalaman traumatik masa lalu dapat bertindak sebagai neurological inoculation terhadap hubris. Studi menunjukkan, CEO yang pernah mengalami bencana dengan korban jiwa memiliki risk modulation yang lebih sehat dibanding yang hanya menyaksikan bencana tanpa konsekuensi emosional. Artinya, pengalaman emosional mendalam memelihara integritas sistem empatik. Indra Nooyi mencontohkan regulasi diri semacam ini. Ketika ia diangkat menjadi anggota Dewan PepsiCo, ibunya memintanya meninggalkan mahkota di garasi. Secara neuropsikologis, ritual kecil itu adalah strategi cognitive grounding, pengingat sensori motor yang menurunkan aktivitas dopaminergik terkait euforia status. Lord David Owen, seorang neurolog dan politisi Inggris, bahkan mengklasifikasikan fenomena ini sebagai hubris syndrome, suatu gangguan neuropsikiatrik yang muncul akibat paparan kekuasaan kronis tanpa koreksi sosial. Gejalanya konsisten, grandiosity, impaired reality testing, reckless decision making, dan loss of empathic attunement.
Ia mendirikan lembaga riset khusus untuk memetakan dan mencegahnya. Ketika ditanya bagaimana ia menjaga diri dari sindrom itu, Owen menjawab dengan mengingat pengalaman rentan, mengamati kehidupan orang biasa, dan membaca surat rakyat. Dari perspektif neuroscience, itu berarti menstimulasi kembali social empathy network yang tertidur, sebuah latihan neuropsikologis untuk menjaga otak tetap manusiawi di bawah tekanan dopamin kekuasaan.